Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa qutil ajsad wal arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Para jemaah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa bisa menjalankan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para jemaah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berpuasa itu memiliki sifat dan dianugerahi sifat-sifatnya malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mudah untuk diajak melakukan banyak kebaikan, terutama kebaikan yang menuju kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sadar tidak sadar bahwa siapapun manusia yang kemudian berpuasa di bulan Ramadan dan mengamalkan 7 amalan yang diwasiatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, maka sungguh dia sedang diiringi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu 7 amalan itu apa? Yang pertama adalah as-shalawatul khamsi ma'al imam, yaitu sholat 5 waktu bersama imam. Subuh jamaah, duhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah. Kalau ini dilakukan, maka Allah akan menjamin paling tidak 3 hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama adalah orang yang melakukan sholat 5 waktu dengan berjamaah ini, dia akan mendapatkan rezeki dari Allah yang barokah dari arah manapun. Yang kedua, dia akan dimudahkan oleh Allah menjawab problematika kehidupan. Dan yang ketiga, dia diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadikan sebab kalau kita melihat kenapa Abu Yatim Yati Banten itu ketika ditanya, "Buya, panjenengan ini tidak pernah olahraga, panjenengan ini tidak pernah tinju, tidak pernah main voli dan sebagainya. Lalu tipsnya, rahasianya apa? Kenapa sampai tua seperti ini kok sehat?" Jawabannya adalah, karena alhamdulillah selama hidup saya berusaha untuk mengistiqomahkan sholat 5 waktu berjamaah, bahkan sunnah dan rawatib. Inilah yang menjadikan rahasia. Dan ternyata lebih dari rahasia ini, orang yang melakukan sholat 5 waktu berjamaah diiringi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua, wajulusail ulama, sering duduk di majelis taklim, majelis ilmu seperti ini, sering duduk bersama dengan orang alim atau disebut dengan ulama. Maka kalau ulama itu yang memberi gelar adalah Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Maka ulama itu yang memberikan, karena gelarnya itu dari Allah, maka ulama itu semakin bertambah ilmu, semakin bertambah khusyuk kepada Allah, dan semakin takut dengan Allah. Beda dengan bukan ulama alias ngelama. Kalau ngelama itu gelarnya dari setan, semakin pintar, semakin cerdas, tapi semakin jauh dari Allah. Kadang sampai ngaku nabi. Dan perkembangan terakhir ini yang ngaku nabi namanya Yanto. Kan gak enak ini. Kalau dibuat selawatan juga gak pantas. Ya Rabbi sholli ala Yanto, lo gak enak. Makanya jangan tersindir kalau namanya Yanto. Dan kalau tidak mau disebut jelek, jangan ngaku nabi. Ini karena siapa?
yang diikuti setan. Maka itu orang yang duduk dengan ulama dan orang yang masih duduk di majelis ilmu seperti ini, dia akan terhindar dari kemaksiatan. Yang ketiga, amalan yang kemudian diiri oleh malaikat Jibril alaihissalam itu adalah berupa wa'iyadatul marid, suka nyambangi orang yang sakit. Kenapa? Karena orang yang sakit itu gak punya dosa. Orang yang sedang sakit, manakala dia ridho akan ujian dari Allah, maka ketika dalam keadaan sakit seperti itu, dosanya diangkat oleh Allah. Nah, karena itu orang yang nyambangi orang yang sakit sama halnya dekat dengan orang yang fitrah, yang suci, yang tidak punya dosa. Dan orang yang sakit itu tidak bisa diajak ghibah, rasa-rasanya tidak Islam. Coba Anda bayangkan ketika ada orang terus kemudian diipus, terus kemudian lemah pembicaraannya, terus moto ya kedip-kedip loh, terus sampai rawuh, sampai datang, terus kemudian nyambangi, sampai ngajak bicara tentang ghibah. Yuk, tolongmu ini lagi tunggu kulkas. Itu semakin mendelik dan mati. Itu menakutkan. Makanya pesannya Habib Novel bin Idris itu, dia mengatakan bahwa kalau nyambangi orang sakit itu seperti duduknya antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi sangat sebentar. Panjenengan nyambangi orang yang sakit itu banyak yang dimuliakan karena yang sakit itu fitrah suci. Coba jenengan bawa sate, yang satenya itu nomor 1, nomor wahid, kemudian sambil bawa ke rumah sakit. Setelah itu nyambangi orang yang sakit. Yuki lo tak bawa mau sate wahid, sate yang paling enak. Ternyata jawabannya orang yang sakit mau pahit. Lirik yang nunggu, gelem. Akhirnya dimakan yang nunggu. Yang lainnya membawakan semongko, mau semongko seger, dimakan pahit. Saya nunggu dilirik, gelem. Jadi yang paling lemu itu saya nunggu loh. Oleh karena itu, yang sakit itu tambah kurus, tapi yang nunggu orang yang sakit dapat berkahnya, artinya tambah gemuk, tambah bergizi. Maka dicintai oleh malaikat Jibril, termasuk orang yang nyambang itu, dan tidak perlu lama ngajak jagongan lama-lama, seperti duduknya antara khutbah pertama dan khutbah kedua, sambil memberikan motivasi. Yuk, loro apa sih? Gak ngerti, tanganku gemeter, sikilku liku-liku, petangku melembung. Kasih motivasi. Wis salah itu, sing sabar. Sampai mulai. Engko sore lho mari. Mulai. Alhamdulillah. Sore yang mulai tenang, tapi mulai dengan alam bakar. Jadi luar biasa. Tapi jangan nambahi yang sakit. Terus dikabar loro. Tangan gemetar, kaki gemetar, peteng melempuk. Dia omong, ya Allah, aku yang duwe kanca persis. Lorone kaya awak. Sesuk iki lho mati. Lah ngono piye jenenge gak apik. Jadi ambil tengah-tengah begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa tasyi'il janazah. Orang yang sering mengiringi jenazah, memandikan jenazah, memuliakan jenazah, mensolati, kemudian mendoakan, itu adalah orang yang diiring oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka yang paling penting, kalau kita takziah, adabnya itu apa? Adabnya itu pembicaraan kita yang bagus. Jangan sampai menyakiti perasaannya mayit. Mayit sudah tidak bisa apa-apa. Terus panjenengan waktu duduk takziah kepada beliaunya yang meninggal dunia, kadang-kadang panjenengan ngomong urusan dunia kebablasan, sampai tertawa terbahak-bahak. Cerita Argentina ya apa, cerita Belanda ya apa. Lah itu kemudian mayit itu menderita. Kenapa? Karena di alam kubur gak ada TV gitu. Makanya kemudian dia sampai seperti itu. Nah, karena itu orang yang kemudian waktu takziah omongannya bagus, mengiringkan jenazah omongannya bagus, sampai mendoakan dan sebagainya, panjenengan termasuk orang yang diiring oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini yang keempat. Yang kelima adalah wasakil ma, orang yang suka memberikan minum kepada orang yang haus, artinya memberikan takjil kalau bulan puasa.
Afdhalus shadaqah shadaqah fi Ramadan. Shadaqah yang paling utama adalah shadaqah di bulan Ramadan. Kalau panjenengan itu shadaqah di bulan Ramadan bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Makanya jangan heran kalau kemudian banyak orang yang berbondong-bondong shadaqah di bulan Ramadan. Termasuk kadang ibu-ibu menyiapkan, yaitu kadang-kadang bikin kolak 1 ember kolak. Ketika ada teman-teman yang lagi tadarusan, itu langsung dihentikan oleh ibu ini. Nah, berhenti dulu nah, ini kolak, langsung berhenti. Shadaqallahul adzim. Langsung menuju majelis al-kolak. Tapi ketika berkumpul, ternyata kolak seember itu gak orang isinya belas. Ya Allah, tutup dong. Tapi ngono kuwi untuk ganjaran. Dipengno 700. Sok bakal ketemu teng swargane Allah 700 ember kolak tutup tok. Kayak brojok sampean. Cek bahil menapa ini. Nah, ini wasakil mah. Berikan minum pada orang yang lagi haus. Maka doa ketika berbuka puasa coba Anda perhatikan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa btalatil uruq. Yaitu supaya kering tenggorokannya. Begini. Ini wasakil mah. Kemudian berikutnya yang keenam, amalan yang keenam yang diiringi oleh malaikat Jibril adalah wasulqi bainal isnain. Yang suka mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Nah ini sekarang kita digoda walaupun puasa. Bagaimana hati kita kadang terjabik-jabik. Oleh apa? Oleh perasaan satu dengan yang lain yang berbeda. Oleh karena itu dicairkan. Jangan sampai kemudian mencederai puasa kita. Karena orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang muslim, orang mukmin yang rukun. Yang rukun, yang suka persatuan, yang suka bersatu. Walaupun ada perbedaan. Itulah yang dimaknai orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian ada yang dukung ini, ada yang dukung ini, dicairkan. Prabowo, Jokowi, yen wayahe buka aja lali ngombe pokari. Insyaallah beres. Diajak kumpul bareng. Kemudian yang terakhir, amalan yang ketujuh adalah wa ikramul jar wal yatim. Suka memuliakan tetangga dan anak yatim. Orang itu kalau suka memuliakan tetangga, ngelomani tetangga, maka dia akan diamankan oleh tetangga itu dari aspek sosial. Maka lihat kalau di perumahan itu amat sangat terasa. Orang kebanyakan mudik semua. Maka kemudian kalau H-3 saja sudah sepi begitu. Saya biasa di perumahan juga mengalami seperti ini. Bahkan sampai takbir itu pun juga begitu. Kelihatannya masjidnya ramai sekali yang takbir, tapi ternyata kaset. Insya Allah yang masuk surga kasetnya itu nih, bukan orang yang takbir. Sekarang jarang takbir orang pakai kaset. Nah ini ternyata ini, masya Allah. Kalau kemudian itu kita loman pada tetangga, maka kadang rumah kita tinggal untuk mudik aman. Tapi kalau bakhil sebaliknya, ditinggal mudik, kadang-kadang anak muda sehabis sholat Idul Fitri pulang, sarungnya dilepas, lihat ada blimbing matang-matang di depannya rumahnya orang yang bakhil, dipenek. Oh, penek digawa dilebokno ning sarung. Tanggane langsung lewat korden bilang, "Ayo Le, terus Le, buka Le." Dirok pisan Le. Kenapa kok seperti itu? Karena orang itu bakhil. Maka orang yang bakhil dari aspek sosial sudah seperti itu, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikramnya, muliakan anak yatim. Dan memuliakan anak yatim itu istimewa. Tidak harus bulan Muharram, tapi ada juga harus di bulan Ramadan. Apalagi di saat Idul Fitri. Kenapa? Rasulullah memberi contoh. Di saat Idul Fitri, Rasulullah memuliakan anak yatim. Oleh karena itu kalau kita memuliakan anak yatim sesuai dengan konsepnya Rasulullah, maka wamsah itu cukup diusap saja, tapi kemudian amplopnya yang tebal. Kenapa? Karena banyak yang salah paham. Ngusap itu nguyek. Jadi kadang ibu-ibu diajak ngusap itu tidak ngusap, tapi malah nguyek. Sehingga ada anak
yang yatim piatu 10, tapi kemudian yang mau nyumbang itu 70 muslimah semuanya. Tapi ketika mau nyumbang, saking nangisnya, histerisnya, lah kamu bisa tarik kira rambutnya yang mau rapi so brodol kabeh gara-gara ibu-ibu yang gemes tua. Mari ini amplop yang greget no, dibuka 5.000. Jadi kadang-kadang ngesakno anak ya, maka orang itu muliakan saya, engkau akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 amalan inilah yang menjadikan sebab malaikat Jibril iri kepada kita semua. Semoga di bulan Ramadan ini, di saat badan kita lemas, tapi nuansa spiritualitas yang ada dalam hati kita semakin meningkat, mudah-mudahan mampu untuk melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.